COVID-19 tidak hanya menyerang secara fisik pemirsa, namun psikologis pun juga cukup mempengaruhi kondisi imunitas diri. Kita akan berbincang pada malam hari ini dengan seorang psikolog, Ajeng Raffiando, sudah bergabung melalui sambungan Skype. Selamat malam Mbak Ajeng. Malam, Sehat? sehat. Alhamdulillah. Mbak Ajeng, tadi di segmen awal kita ngobrol dengan seorang penyintas COVID-19 begitu ya. Tidak hanya seorang Ya, penderita atau pasien COVID-19 yang mengalami kondisi psikologis, tapi juga masyarakat biasa termasuk saya. Kondisi pandemi ini cukup mempengaruhi secara psikologis gitu. Dari pandangan Mbak Ajeng betul. sendiri seperti apa Mbak Ajeng? Jadi kalau saya boleh berbagi, kondisi ini bikin banyak gangguan psikologis sebetulnya. Ada gangguan kecemasan, ada orang juga jadi sangat mudah panik ya gitu, atau kadang bisa mengalami namanya serangan panik Ya, gitu. Ini memang kita bisa lihat adalah dampak dari penyakit COVID yang kita baru tahu sekarang ya. Tahun ini kan kita baru ngalamin nih seluruh dunia ya. kan. Artinya Jadi sebagai penyakit baru aha, aha. banyak yang belum diketahui sama masyarakat gitu. Kondisi psikologis apa sih Mbak Ajeng yang mungkin saat ini dirasakan oleh masyarakat begitu ya? 7 bulan bukan waktu yang sebentar kita berada dalam pandemi ini. Kalau dari kacamata Betul. Mbak Ajeng seorang psikolog, Ya. Mm-mm. Jadi gini, manusia itu kan cenderung takut pada sesuatu yang belum diketahui. ya, Nah, ketika rasa ketakutan tersebut dirasakan juga mencekam, mhm, dalam artian kayaknya makin lama makin takut ya, mengingat jumlah korban makin banyak, ya, yang meninggal juga banyak, itu kan akan membuat perasaan-perasaan takut tadi menjadi akumulatif. mhm, Itu sebabnya makanya yang timbul adalah gangguan kecemasan, ada serangan panik tadi, mhm, dan ada juga orang-orang yang pada kondisi juga mengalami depresi. mhm, mhm. Jadi memang penyakit COVID-19 ini sangat mempengaruhi psikologi seseorang. Jadi kesehatan mental harusnya juga diperhatikan. Ya. Artinya kesehatan mental juga diperhatikan ketika seseorang masuk dalam kondisi positif, terpapar gitu ya. Salah Ya, satu penyembuhannya juga kaitannya dengan kondisi mental gitu, maksud Mbak Ajeng. betul, betul sekali. Iya, Karena kita bisa lihat yang namanya kesehatan mental ini kan terkait dengan imunitas tubuh seseorang. iya, Kalau dia sudah stres duluan, dia udah panik luar biasa, yang ada kemampuan tubuh untuk bisa melakukan perlawanan terhadap penyakit tersebut menjadi berkurang. mhm, mhm, mhm. Kondisi yang tidak biasa ketika seseorang dinyatakan positif begitu ya. Ya, Tadi juga penyintas COVID-19 di segmen pertama juga sempat mengatakan ketika mendapatkan kabar bahwa kamu positif COVID-19, secara otomatis pasti shock, kaget, dan ya sedikit stres katanya karena tidak percaya dengan kondisi bahwa terpapar begitu ya. Protokol kesehatan sudah dijalankan tapi kena juga akhirnya gitu. Nah, ini gimana untuk menguasai kondisi diri begitu ya ketika kabar itu akhirnya sampai di telinga kita juga. ya. Pasti banyak orang ya ketika dinyatakan sebagai positif COVID-19 itu shocknya luar biasa. Iya, Bahkan untuk orang yang tanpa gejala ya, iya, OTG aja tuh, walaupun dia nggak merasakan gejala tertentu dalam tubuhnya, mhm, ketika dinyatakan positif itu bisa jadi drop loh. iya, betul. Tadinya nggak terasa apapun, tapi belakangan malah jadi, wah kok rasanya kok saya udah mulai tuh muncul tuh rasa-rasa sakit dan yang tadinya nggak pernah Mhm, dirasain gitu. iya, Nah, berarti kita lihat bahwa kondisi ketika dinyatakan sebagai positif COVID-19 itu akan sangat mempengaruhi tubuh kita bereaksi hmm, gitu. Jadi jangan sepelekan masalah mental kita saat mhm, menghadapi kondisi bahwa bisa saja kita itu ternyata OTG ataupun bisa lebih berat lagi gitu ya iya, penyakitnya. mhm, Nah, hal ini tentunya harus disadari oleh masyarakat bahwa kita ini kan kemungkinan terpapar dengan COVID-19 ini besar banget ya. mhm, iya, Yang harus ditanamkan ke dalam mental adalah bahwa ID atau Ikatan Dokter Indonesia sudah menyatakan bahwa kemungkinan sembuh itu 97%. oke, Sehingga ketika seseorang dinyatakan dia positif COVID-19,
dia nggak akan jadi terlalu terpengaruh secara psikologisnya karena dia tahu bahwa kemungkinan dia sembuh besar sekali. Ya. Gitu. Jadi ini yang saya harapkan bisa disebarluaskan kepada masyarakat supaya secara mental mereka juga jadi tangguh. Oke. Mereka tahu kalau misalnya suatu saat terkena, dia tetap punya kesempatan sembuh yang sangat besar. Baik, tidak hanya kabar positif COVID-19 begitu, tapi kondisi lingkungan sosial, kondisi lingkungan di masyarakat juga cukup mempengaruhi ternyata bagi si pasien COVID-19 ini sendiri begitu. Tidak mudah sebenarnya untuk bersahabat dengan kondisi yang tidak biasa kalau saya katakan. Ya. Jadi kita lihat nih, sebagai pasien COVID-19, dia tidak menghadapi hanya rasa takut terhadap penyakit tersebut, Iya. tapi juga dia menghadapi rasa takut terhadap diskriminasi masyarakat. Iya, stigma-stigma negatif pun juga masuk begitu ya secara tidak langsung. Benar. Iya. Ada rasa khawatir dikucilkan, ada rasa takut nanti diusir ataupun misalnya tetangga-tetangga tidak akan mau berhubungan sama mereka gitu Iya. kan. Jadi banyak tuh yang berkecamuk ya di pemikirannya pasien COVID-19. Betul. Gitu. Nah, hal ini tentunya akan justru membuat penanganan penyakit COVID-19 itu makin sulit. Karena misalnya nih, ada orang dia OTG dan dinyatakan positif COVID-19. Terus karena dia khawatir untuk diskriminasi atau misalnya dapat stigma negatif dari masyarakat, terus dia nggak kasih tahu bahwa sebetulnya dia kena nih gitu ya, positif, udah pasti positif. Ini kan menyebabkan penanganannya jadi tidak baik dalam artian penanganan tidak maksimal secara, juga begitu betul, ya. Pada akhirnya si pasien itu tidak tertangani dengan segera dan bisa jadi yang tadinya OTG jadi memburuk kan gitu. Akhirnya jadi bergejala begitu dengan kondisi yang tidak biasa. Nah, artinya ketika pemerintah meminta kepada masyarakat untuk sebaiknya tidak isolasi mandiri, tapi isolasi saja di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Apakah ini memang juga salah satu cara sebenarnya bagi pemerintah untuk setidaknya menyelamatkan kondisi mental dari si pasien dan juga menyehatkan kondisi lingkungan? Yang kita harus pertimbangkan juga itu memang hasil positifnya ya, maksudnya kan positifnya pemerintah ingin melindungi orang-orang yang mengalami gejala COVID-19 supaya mereka tertangani dengan baik. Tapi jangan lupa saat masuk rumah sakit itu ada kondisi stres baru loh. Betul. Melihat kondisi misalnya orang-orang yang sudah dalam tahap penyakitnya sedang buruk ya gitu, maksudnya lagi kondisinya buruk sekali, harus pakai ventilator. Lihat kondisi-kondisi orang-orang yang kayaknya udah kritis. Nah, itu dia tuh masuk tuh stresor baru. Sehingga bisa jadi inginnya mereka tetap bisa positif menangani hal tersebut, tapi bersama orang-orang yang dengan kondisi yang lebih berat bisa jadi justru memperlemah kemampuan psikologisnya untuk menangani hal tersebut. Justru malah memperberat pikiran begitu ya ketika masa isolasi ini sendiri. Nah, ketika kondisi sudah seperti itu, apa yang bisa dilakukan oleh diri kita sendiri untuk melawan? Jadi dari diri sendiri, kita sebagai, saya menempatkan diri misalnya saya penderita ya gitu ya, penderita COVID-19 gitu ya. Satu, kita harus sadari bahwa kita tentunya akan mengalami kecemasan karena penyakit tersebut. Jadi sudah sadar bahwa cemas itu normal. Kalau kita sudah sadar bahwa saya merasa takut terhadap kasus di mana saya nih lagi menderita COVID-19, udah pasti akan cemas. Jadi nggak perlu jadi, maksudnya mikir, aduh kenapa kok jadi cemas atau jadi kebingungan sendiri gitu ya, kok perasaannya seperti ini gitu. Sadari saja bahwa cemas tadi, bingung, takut itu normal, gitu. Ketika dia mengalami hal tersebut. Kalau sudah sadar, tentunya kita perlu membangun kepercayaan diri bahwa kita bisa sembuh dari penyakit ini. Itu akan bikin secara psikologis kita jadi
membangun keyakinan diri kita mampu untuk menghadapi situasi dan kondisinya. Oke, artinya kita mensugesti diri sendiri dengan hal-hal positif, Betul. yakin bahwa penyakit ini bisa sembuh gitu ya. Sebagai Betul. salah satu hal positif. Oke, tidak hanya kepada pasien sebenarnya. Ketika ya kalau kita bicara soal pasien yang sudah isolasi di rumah sakit atau mungkin di fasilitas kesehatan pemerintah begitu ya, latihan fisik atau mungkin pemberian vitamin pasti dilakukan oleh para tenaga kesehatan. Nah, untuk memulihkan kondisi psikologis, kira-kira aktivitas apa nih Mbak Ajeng yang bisa dilakukan oleh pasien gitu ya, supaya nggak semakin stres, supaya juga imunnya bisa tetap naik. Kira-kira kegiatan apa yang bisa mereka lakukan atau aktivitas apa yang sebenarnya bisa dilakukan? Aktivitasnya bisa macam-macam ya, karena kan cara kita coping terhadap stres itu berbeda tiap orang. Ya. Gitu. Jadi misalnya nih, kalau punya hobi tertentu yang bisa dilakukan di rumah sakit atau tempat isolasi, lakukan. Misalnya nih, ada yang punya hobi merajut, ada yang punya hobi baca buku atau nonton. Lakukan hal-hal yang menjadi hobi kita. Oke. Kemudian hindari informasi-informasi yang dirasa terlalu menekan terkait dengan COVID-19. Jadi pilih informasinya. Ya. Sebaik mungkin kita lihatnya yang senang-senang aja ya gitu, yang seru, dan maksudnya perlakukan diri seperti kayak kita sedang isolasi diri, itu jangan sebagai sesuatu hal yang menekan kita gitu, tapi justru kayak kesempatan untuk istirahat. Oke. Karena dengan kita istirahat tadi, kita bisa memulihkan imunitas kita bisa melakukan sesuatu yang mungkin saat kita sehat itu nggak bisa kita lakukan. Kita bisa melakukan namanya self discovery. Ya. Kita berupaya menemukan diri kita tuh sebetulnya saat ini kondisinya seperti apa. Oke, kalau bahasa sekarang disebutnya generasi rebahan ya, istirahat aja gitu dianggapnya. Iya. Oke, tadi menarik kalau Mbak Ajeng bilang memilih dan memilah informasi yang diterima, informasi yang masuk. Ini tidak hanya menyerang seorang pasien ya sebenarnya, tapi kita masyarakat biasa pun juga terkadang stres dengan informasi yang begitu banyak, antara yang hoax dan yang tidak gitu ya, hampir pasti tidak ketahuan gitu. Ada tips nggak dari Mbak Ajeng untuk masyarakat kita yang dia di lingkungan masyarakat kita yang non pasien ini sendiri untuk bisa menjaga kondisi kesehatan mental di tengah pandemi seperti ini? Tentunya tadi tipsnya adalah bagaimana caranya kita bijak memilih dan memilah informasi. Ya, pastinya kita tuh kadang-kadang ada banyak, misalnya nih kita punya banyak aplikasi ya, gitu. Atau misalnya dari sosial media. Kadang-kadang notifikasi pun bikin kita stres. Iya, betul. Belum lagi kalau misalnya informasinya lagi banjir-banjirnya nih, di semua grup WhatsApp itu pasti sama deh. Gitu. Dapat tuh semuanya. Nah, ketika kita sadar bahwa kita jadi cemas dengan berita tersebut, sebaiknya kita hindari untuk melihat smartphone kita gitu. Atau matikan saja notifikasinya. Betul. Gitu ya. Notifikasinya matiin aja gitu. Nggak perlu kita lihat. Karena kita harus sadar tiap orang tuh masing-masing ya, maksudnya kemampuan untuk bisa mengatasi stresnya, kemampuan untuk dia bisa menyadari diri bahwa waduh, ini kok ternyata saya udah ke arah gangguan kecemasan nih misalnya gitu. Nah, itu sebabnya pandailah memilih dan memilah informasi, sadari kemampuan diri saat itu kapasitasnya sanggup nggak kalau dapat banjir informasi atau ada informasi yang misleading, kita jadi panik nggak gitu. Nah, kalau sudah sadar, biasanya kita bisa mengantisipasi hal-hal terkait dengan kesehatan mental kita. Oke. Gitu. Baik, bisa diiringi juga dengan aktivitas gitu, misalkan Mbak Ajeng, kalau kan ini sudah hampir 7 bulan tidak boleh keluar rumah begitu ya. Kalaupun ke mall juga ya terbatas dan lain-lain, mungkin masih ada yang takut dan sebagainya gitu. Bagaimana untuk menyingkapi kondisi yang seperti ini gitu ya, mungkin yang tidak boleh terlalu sering keluar rumah. Nah, apa yang bisa dilakukan selagi di rumah tanpa harus nonton TV terlalu banyak mungkin supaya nggak parno, nggak stres gitu ya?
Iya, bahkan saya menganjurkan jangan lihat berita loh, kalau misalnya udah tahu kondisinya sedang banyak cemas ya, maksudnya aduh ini makin lama makin cemas nih, Iya, jangan nonton berita juga gitu, jangan nggak nonton hanya berita dari dulu mungkin gadget. ya? Iya, oke benar. Dan bagaimana kita menerapkan informasi tersebut dengan pertimbangan yang matang. Mhm. Kadang-kadang saking udah paniknya tuh orang udah nggak kepikiran lagi, dia udah betul-betul, menarik diri, ya udah deh yang penting di rumah aja. Mhm. Padahal ada beberapa orang itu sebetulnya jadi tambah stres kalau Oke. di dalam rumah terus ya, Iya betul. Mhm. gitu. Jadi kalau kita lihat karakter kepribadian seseorang, itu kan ada yang misalnya ada yang extrovert, introvert, ada yang karakternya seneng sosialisasi. Iya, Kebayang nggak sih betapa stresnya sudah 7 bulan harus di rumah terus? kebayang. Ya, pasti kerasa banget ya, aduh ya ampun pusing deh ya gitu ya. Heeh. Nah, jadi kondisi ini tentunya harus disikapi dengan bagaimana kita bisa mengatasi stres kita dengan paham juga diri kita tuh sebenarnya kayak apa sih gitu. Mhm. Dan kalau menurut saya kita keluar tuh sebenarnya nggak apa-apa kan, asalkan di dalam lingkungan yang aman. Iya. Misalnya nih kita naik mobil keliling kota, nggak apa-apa dong gitu ya, nggak ada hal yang perlu dikhawatirkan juga, Mungkin jumlah penumpang gitu. aja yang harus diperhatikan ya? Iya, tapi kalau misalnya dari satu rumah, harusnya sih nggak apa-apa ya gitu. Iya. Jadi nggak apa-apa kita jalan misalnya di dalam mobil, atau mencari tempat yang kita tahu pasti itu nggak rame gitu ya. Maksudnya Oke. cuman beberapa orang aja ada di sana, Mhm. kita tetap jaga jarak, itu sebetulnya nggak apa-apa. Karena terkurung selama 7 bulan di dalam rumah terus, itu juga nggak sehat loh Itu gitu. juga tidak baik ya sebenarnya Nggak ya? baik. Mhm. Artinya bisa melakukan apapun yang disenangi, tapi tetap Betul, harus, dilihat kondisi lingkungannya juga begitu ya, tidak iya, bergerombol, kemudian juga protokol kesehatannya tetap dijalankan. Dan, saya tertarik dengan yang Mbak Ajeng bilang memilih dan memilah untuk informasi yang masuk gitu ya. betul. Mhm. Oke, Mbak Ajeng Raffiando, terima kasih sudah ngobrol sama kita malam hari ini. Tentu saja semoga informasinya Sama-sama. bisa memberikan manfaat untuk masyarakat kita supaya COVID-19 ini tidak selalu menjadi aib begitu ya bagi pasien yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Terima kasih Mbak Ajeng, sehat Betul. selalu. Selamat Terima malam. kasih semua. Ya, pemirsa Indonesia Bicara masih akan kami lanjutkan kembali dengan perbincangan narasumber lainnya. Tetaplah bersama kami.